فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani fillah wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah akan mengkaji penjelasan atau syarah kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami
adalah bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita insyaallah akan melanjutkan bagian 3 dari penjelasan Al-Hadis As-Sabi', hadis yang ke-7 dari Babul Adab. Kita lihat kembali hadis yang ke-7 dari Babul Adab kitab Al-Jami'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusallim as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathiri wa fi riwayatin li muslimin waraqibu 'alal mashi. Kandungan hadis yang ke-7 yaitu mengenai adab memberi salam. Adab memberi salam. Pihak yang lebih dulu memulai salam. Ada 2 pihak. Manakah dari kedua pihak itu yang dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam? Baik. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridai, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li yusallim as-saghiru 'alal kabir. Yang pertama, ada 2 pihak. Pihak pertama, pihak yang lebih muda, pihak yang muda. Yang kedua, pihak yang tua. Bagaimana kalau dalam keadaan ini? 2 pihak, ada pihak yang lebih muda, ada pihak yang lebih tua. Liyusallim as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Hendaknya yang lebih muda memulai untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, wal marru 'alal qa'id. Ada 2 pihak. Pihak pertama orang yang berjalan. Pihak yang kedua orang yang diam atau berdiri. Diam posisinya. Bagaimana kalau begitu? Al marru 'alal qa'id. Orang yang berjalan memulai untuk mengucapkan salam kepada orang yang diam. Apakah sedang duduk, apakah sedang berdiri. Posisinya dalam keadaan diam, tidak dalam keadaan berjalan. Orang yang berjalan lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang berdiri atau diam. Yang kedua, yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir.
Yang ketiga, ada dua pihak, yang sedikit dengan yang banyak. Pihak pertama sedikit, pihak yang kedua lebih banyak. Bagaimana kalau ada pada keadaan ini? Maka al-qalilu alal katsiri. Pihak yang lebih sedikit memberi salam, memulai untuk mengucapkan salam kepada pihak yang lebih banyak. Satu mengucapkan salam kepada 5 orang. 5 orang mengucapkan salam kepada 20 orang dan seterusnya. Begitu. Yang sedikit memulai untuk mengucapkan salam kepada pihak yang lebih banyak. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6234. Wa fi riwayatin li Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan 4. Ada pihak keempat. Tadi ada 3 pihak. Pihak muda dan tua. Pihak yang berjalan dengan yang diam. Yang ketiga, pihak yang sedikit dan pihak yang banyak. Nah, ada tambahan dari riwayat Muslim secara sendiri. Apa tambahannya? Yaitu pihak keempat. Siapa pihak keempat? Waraqibu alal masyi. Ada 2 pihak. Yang pertama pihak yang berkendara. Allah, waraqibu alal masyi. Orang yang berkendaraan memulai untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Tadi berjalan kaki, uluk salam kepada orang yang diam. Nah, ada orang kendaraan, naik kendaraan, ada orang berjalan kaki. Maka orang yang berjalan kaki hendaknya lebih dulu mengucapkan kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berkendaraan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2160. Baik, sebelum kita menjelaskan satu persatu hadis yang mulia ini, berapa ya tadi? 4 pihak. Kita lanjutkan dari 2 pembahasan yang telah lalu adalah tentang fadlus salam, keutamaan mengucapkan salam. Agar kita lebih bersemangat. Enggak bayar aja kok. Ya enggak? Apa salam itu bayar? Enggak bayar. Kenapa mesti tidak semangat? Padahal betapa besar keutamaannya. Dan betapa besar efek positifnya. Baik. Kemarin saya lanjutkan, kemarin sudah disampaikan beberapa keutamaan dan kita ulangi lagi, yaitu ucapan salam itu salah satu wasilah atau jalan mudah masuk surga. Jalan mudah. Amalannya mudah. Amalannya ringan. Tetapi itu merupakan jalan yang mudah masuk surga. Dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Padahal banyak dari kalangan ahli kitab minal Yahud wa Nasara itu yang tidak beriman. Jadi suatu hal yang sedikit kalau min ahlil kitab beriman. Nah, ini salah satu dari kalangan ahli kitab dari Yahudi yang beriman. Ulamanya
bukan orang awam. Yaitu Abdullah bin Salam. Nama aslinya Husain. Setelah masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah Abdullah. Anna Nabiyya Sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini 3 amalan yang merupakan sebab masuk surga. Yang pertama, afsus salam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan bagikanlah makanan. Bukan lil masakin, apa lil fuqara'i, tapi umum, siapa saja. Apalagi sedang lapar. Yang punya uang mentraktir, jangan nunggu ditraktir, ya enggak? Yang punya uang lebih, sama-sama waktunya makan, keluar dari masjid sholat duhur, sudah sholat duhur, yuk makan. Saya nggak bawa uang, insya Allah. Kalem, saya bawa uang. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan sholat malamlah. Sedangkan manusia sedang pada tidur. Jangan ikut tidur, tapi bangun untuk sholat malam. Pada kajian lalu sudah sebutkan, seseorang yang melakukan ibadah pada waktu orang-orang mayoritas pada waktu itu lalai, itulah ibadah yang utama. Termasuk sholat malam. Kenapa sholat malam kok sholat yang utama? Karena seorang yang sholat malam itu mereka beribadah ketika manusia sedang tidur. Kebanyakan manusia sedang tidur. Makanya mendapat keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri. Contoh yang kedua, berzikir di pasar, ya kan? Pasar tempatnya apa? Orang jual beli mikire kulakane pira, ngedole kudune pira, ben batine akeh. Itu di pasar. Itu yang halal. Ada yang tidak halal. Seperti apa? Berdusta, sumpah palsu, hanya untuk melariskan dagangan. Nah, kok ada orang zikir di pasar, terutama pedagang yang siap hari di pasar, dia zikir sambil melayani, sambil nunggu pembeli. Itu zikir yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena zikirnya dilakukan di pasar ketika banyak manusia lalai dari zikir. Kalau zikir di masjid, akeh kancane kowe tau nang masjid keguyonan, ya zikir loh. Dan banuk nang pasar kok zikir. Padahal banyak orang guyonan. Lebih utama mana? Lebih utama zikir di pasar. Karena apa? Karena dari segi waktunya. Bukan tempatnya, tapi waktunya. Waktunya kenapa sih kok utama? Karena banyak orang lalai. Demikian juga sholat malam. Makanya orang kok sampai subuh ora tangi-tangi. Apa itu? Dikencingi setan. Ya Allah ya Rabbi.
Toli kencingin nangen di bluna temen sih ya setan kah? Hah? Di telinganya. Telinganya ini jadi kloset itu. Mau telinganya jadi kloset? Klosetnya siapa? Setan. Nah, itu kalau bangun sampai subuh tidak bangun. Itu dikencingi setan. Ya kecuali kalau ada udur, misalnya terlalu capek atau apa itu sakit, bangunnya kawanan kok setiap hari. Begitu ya. Dalam Bahjatun Nadirin itu adalah kitab penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala dan Salim bin Id Al-Hilali rahimahullahu taala. Saya Salim mengatakan sanad hadis ini adalah sahih. Kemudian di dalam kitab Bahjatun Nadirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Faidah dari hadis yang mulia ini di antaranya, kenapa jalan mudah masuk surga? Salat malam dan menebarkan salam. Karena buah dari amal soleh dan kalimat yang baik. Coba, amal soleh dan kalimat yang baik itu adalah memudahkan seorang masuk surga. Contoh, ada dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ada fulanah ya Rasulullah, dia itu rajin sholat malam, rajin sholat sunnah, tapi lisannya itu loh, lisannya itu suka menyakiti hati orang lain. Hiya finnar, kata Rasulullah SAW, dia di neraka. Kenapa? Amal solehnya oke, tapi lisannya tidak oke. Jadi harus ada dua ini. Jalan ke surga itu dua. Apa itu? Amal soleh dan kalimat yang baik, perkataan yang baik. Lihat, sholat malam, sedekah. Tetapi karena tidak bisa menjaga lisannya, Rasulullah mengatakan hiya finnar, dia di neraka. Maka seseorang kalau ingin mudah masuk surga, mencari jalan tol, jalan mudah masuk surga, dua, amal soleh dan perkataan yang baik. Jangan tadi seperti itu, ya, amalannya oke tapi kemana-mana menebar hoax, kemana-mana menebar fitnah, kemana-mana menebar namimah, kemana-mana menebar hibah misalnya. Wah, ini perlu diwaspadai. Jadi apa amalannya? Contohnya ini dalam hadis yang mulia ini, sholat malam dan beri makan. Sholat malam itu faedahnya untuk sendiri, memberi makan faedahnya untuk orang lain. Ditambah dengan afsus salam, itu mewakili al-kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Nah, kalau dua-duanya dihimpun oleh seseorang, dikumpulkan dalam diri seseorang, apa itu? Amal soleh dan perkataan yang baik, maka seseorang itu
akan diberi kemudahan masuk surga. Tidak seperti contoh yang buruk tadi. Sholat malamnya oke, sedekahnya oke, tetapi lisannya tidak oke. Perkataannya bukan perkataan yang baik. Bagaimana? Dia di neraka. Ini bukti dalil bahwa amalan yang memasukkan surga, yang menyebabkan seseorang masuk surga itu amalan soleh, amalan yang baik, dan perkataan yang baik. Kemudian yang keempat, keutamaannya diberi pahala 10 kali lipat. Ini minimal 10 kali lipat. Maksimalnya berapa? 30. Nah, kalau kita berpeluang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan jawaban menjawab salam 30 kebaikan, kenapa tidak? Nanti kita akan lihat. Manakah orang yang mempunyai peluang mendapatkan 30 kebaikan? 30 kali lipat kebaikan. Baik. Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala. Karena ucapan salam adalah ibadah yang diperintahkan oleh syariat. Afsus salam itu perintah. Walaupun sunnah. Yang wajib itu menjawab salam. Tapi walaupun sunnah. Kalau itu kita ketahui banyak keutamaannya, mengapa kita tidak bersenang? Mengapa kita tidak terdorong? Namun tidak cukup sampai di situ, wahai saudaraku. Orang yang mengucapkan salam akan dilipat gandakan pahalanya. Minimalnya 10 kali lipat. Minimal berapa? 10 kali lipat. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Faradda alaihi thumma jalasa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashrun. Thumma ja'a akhar. Thumma ja'a akhar. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalasa. Faqala ishrun. Thumma ja'a akhar. Faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa. Faqala salasun. Ini balasan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengucapkan salam. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata assalamu alaikum. Faradda alaihi. Maka beliau menjawab membalas salam. Tsumma jalasa. Kemudian beliau duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyun. Mendapat pahala 10 kali lipat. Kenapa? Salamnya minimalis. Berapa? Apa salam minimalis? Assalamu alaikum. Itu salam minimalis. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala 30 kebaikan, ya salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kalau masuk rumah kepada orang lain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ya ukhti.
Masa salam kepada anak dan istri kok hanya salam minimalis? Kualik apa kualik kayak kue? Kualik kok ya. Ya Allah ya Rabbi, sing masak nasa bendina kan mung dimain 10 tok. Ya 30. Sing ngumbai klambine saben dina kaya. Orang mung dikumbai tok loh, disetrika anak keding. Kurang apa sih? Diberi 30. Tidak hanya didoakan selamat, ya rahmat, ya berkah. Gitu para bapak. Dan calon bapak. Masuk rumah salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya salam itu, salam tempel. Ya. Apa yang ditempel? Ya apa saja, wong halal kok. Masa tanya gitu? Itu walahu asrun. Jadi orang yang minimalis salamnya itu mendapat pahala 10. Apa salam minimalis? Assalamualaikum. Kemudian datang seseorang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Faqala ishrun. Nah, orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi itu mendapat pahala 20. Terus ada lagi datang seseorang yang muluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajalasa faradda alaihi fajalasa faqala salatun. Maka baginya pahala 30. Makanya salamnya lengkap. Istri juga menjawabnya lengkap. Suaminya dengan mantap dan penuh penghayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab cuma waalaikumsalam. Yang lengkap. Apalagi salamnya lengkap. Jawabnya harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya berarti tidak memenuhi syarat minimalis. Kenapa sih? Syarat minimalis itu membalas penghormatan dengan setimpal. Salam itu kan penghormatan. Minimal sama. Yang afdal lebih baik. Kalau sudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sudah. Itu paling sempurna. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad rahimahumullah taala dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Amin. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa ucapan salam yang semakin sempurna akan semakin besar pula pahalanya. Ucapan salam yang sempurna yang bagaimana sih? Yaitu tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna, semakin sempurna ucapan salam, semakin sempurna pahalanya. Sempurna pahalanya berapa? 30 kali lipat kebaikan. Minimal berapa? 10. Kemudian yang kelima, fadlus salam, keutamaan mengucapkan salam, memberikan keberkahan. Memberikan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus menerus, yang berkembang. Itu keberkahan. Salam itu adalah sarana kita menuai keberkahan. Berkah dari siapa sih? Minallah. Al-barakatuh minallah. Berkah itu dari Allah. Bagaimana cara mengunduh berkah? Mengunduh berkah bagaimana? Salah satunya dengan ucapan salam.
Dalilnya surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Maka apabila engkau memasuki suatu rumah dan rumah-rumah ini, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam. Rumahnya sendiri maupun rumah orang lain. Ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya. Ada orang maupun tidak ada orang. Tidak ada alasan. Lah saya uluk salam kepada siapa? Istri saya pergi, anak saya sekolah. Tidak ada alasan. Tetap memberi salam. Nanti insya Allah akan menjawab makhluk yang lebih mulia. Ya malaikat. Ya enggak? Jangan yang jawab siapa? Ada yang jawab. Kok yang jawab siapa? Nanti malah nggak ada orang. Tahu-tahu ada suara. Antum nggak jadi masuk rumah nanti. Makanya nggak terdengar. Biar antum tidak berdiri bulu kuduku. Bulu mau apa bulu kuduk. Ya enggak? Nanti ada riwayat orang tidur saja disalami kok. Nah, masuk kamar, istri sedang tidur salam. Lah meneng bae wis turu, ya. Ada malaikat insya Allah, minimal kan malaikat penjaga. Ya, begitu, nggak ada alasan, nggak ada yang menjawab. Coba, sampai segitunya loh. Berarti kalau bukan kalimat yang bertuah, nggak mungkin. Ya nggak? Kalau kalimat tidak mengandung keberkahan, nggak mungkin kok sampai orang sholat disalami. Coba, antum membaca Quran. Di samping orang sholat, sampai orang sholat terganggu, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi uluk salam enggak, dilarang oleh Rasulullah. Enggak kemudian fulan lagi sholat, antum jangan uluk salam dulu. Enggak ada larangan seperti itu. Hah? Enggak ada. Orang sedang sholat tetap diuluk salam. Bukan aliran sesat ini, malah sunnah kok aliran sesat bagaimana? Hah? Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Minimalnya memberi salam kepada diri kita. Mendoakan diri kita. Tuh. Jadi tidak ada alasan, tidak ada yang menjawab. Apa Allah SWT mengatakan? Tahiyya ala anfusikum. Fasallimu ala anfusikum. Itu salam kepada dirimu sendiri. Artinya kita uluk salam walaupun tidak ada orang. Itu sejatinya memberi salam kepada diri kita sendiri. Mendoakan diri kita sendiri. Apalagi salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mendoakan diri kita sendiri supaya kita selamat. Mendapat rahmat. Mendapat berkah. Ya itu. Masa kita nggak semangat? Dikatakan malah di sini berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Jadi nggak ada alasan yang diuluk salami tidur, yang diuluk salami tidak ada bentuk orangnya, yang diuluk salami sedang sholat, tidak ada alasan itu. Karena sejatinya adalah memberi salam kepada dirimu sendiri. Masa iya kepada diri saja kita pelit? Ya. Kepada diri sendiri aja melit kebaikan. Nah kepada orang lain bagaimana? Ya, kepada diri sendiri saja kita pelit untuk mendoakan diri sendiri dengan uluk salam, dengan ucapan salam. Bagaimana kepada orang lain? Terus di sini salam yang ditetapkan dari sisi Allah. Tahiyatan min indillah. Kapan itu? Sejak apa itu?
diciptakannya bapak kita Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruh kepada beliau, kemudian dia hidup, diajarkan oleh Allah, itu nanti engkau akan lewat di hadapan rombongan malaikat uluk salam. Tuh, syariat salam itu. Umurnya sama dengan umurnya manusia. Di surga itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu adalah syariat salam untukmu dan semua keturunanmu. Itu firman Allah kepada Adam alaihissalam. Coba dihitung, hanya Allah yang maha tahu berapa umurnya syariat salam itu. Sedang Adam alaihissalam diciptakan gitu loh. Belum turun di bumi, di surga. Uluk salam kepada rombongan malaikat. Itu tahiyatan min indillah. Kemudian mubarakatan, yang diberkahi. Thayyibatan. Apa thayyibatan? Merupakan kebaikan. Jadi yang pertama adalah tahiyatum min indillah. Itu adalah salam penghormatan yang langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada Adam alaihi salam, bapak kita. Berarti benar kan? Tahiyatam min indillah. Allah sendiri yang mengajarkan kepada Adam. Yang kedua, mubarakah. Nah, ini yang akan kita bahas. Maksudnya apa ini? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, yaitu Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, halaman 576, tafsir surat An-Nur ayat 61. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan salam yang ditetapkan dari sisi Allah, tahiyatan min indillah, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkannya bagi kalian dari Allah. Dari Allah. Pertama kali yang diajarkan siapa? Manusia pertama, Adam alaihissalam. Diajarkan salam. Masya Allah, manusia pertama. Diajarkan untuk mengucapkan salam. Dan Allah menjadikan sebagai salam penghormatan di antara kalian. Yang pertama, siapa yang mendapat penghormatan untuk uluk salam? Adam alaihissalam, manusia yang pertama. Kepada siapa? Kepada makhluk yang mulia, para malaikat. Bukan sesama manusia. Hawa belum diciptakan, baru sendirian. Baru sendirian. Kemudian ada malaikat sedang duduk-duduk, sedang ada di situ rombongan malaikat. Maka Allah SWT mengajarkan itu. Sana ada malaikat. Uluk salam. Ucapkan salam kepada malaikat. Ini syariat salam ini. Nabi dan Rasul belum ada. Belum diutus di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensyariatkan apa? Salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salam sebagai salam penghormatan di antara kalian. Kemudian yang kedua, mubarakatan, yang diberkahi. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan, menjelaskan tentang mubarakah karena di dalamnya tercakup doa agar selamat dari berbagai kekurangan. Berarti hendaknya kita menghayati
Kalau kita uluk salam kepada saudara kita, itu artinya kita mendoakan kepada saudara kita agar selamat dari berbagai kekurangan. Begitu. Jangan hanya di lisan saja tanpa penghayatan maknanya. Kalau kita assalamualaikum berarti doa kepada saudara kita agar saudara kita itu selamat dari berbagai kekurangan. Kekurangan semua, asal itu kekurangan, maka mudah-mudahan saudara kita yang diuluk salami itu adalah selamat dari berbagai kekurangan. Terus yang kedua, salam adalah doa untuk meminta rahmat. Wa rahmatullah, minta rahmat. Yang pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga keberkahan. Assalamualaikum, selamat dari berbagai kekurangan. Wa rahmatullah, rahmat. Wa barakatuh, keberkahan. Ditambah pertumbuhan dan pertambahan kebaikan. Itulah makna al-barokah, berkah. Berkah itu adalah pertumbuhan dan pertambahan kebaikan. Makanya kita hendaknya salam itu yang komplit, tidak salam minimalis. Karena di samping kita mendoakan keselamatan, juga rahmat dan pertumbuhan dan pertambahan. A dan U ya, tumbuh dan tambah. Tumbuhnya itu kebaikan, tambahnya juga kebaikan. Kebaikan yang menumbuhkan kebaikan, kebaikan yang menambah kebaikan. Masya Allah. Itu al-barokah, berkah. Jadi kalau kita barakallahu fikum, barakallahu fik, tabarakallah, itu artinya kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebaikan dan menambahkan kebaikan kepada orang yang kita doakan. Itu al-barokah. Yang ketiga, thayyibatan. Nah, inilah pentingnya kita belajar kepada alim, ahli hikmah yang diberi hikmah oleh Allah. Apa makna dibalik kata yang eksplisit, makna yang tersirat dari kata yang tersurat. Makna yang tersurat, kata yang tersurat apa di sini? Thayyibah. Nah, tadi sudah disebutkan makna kata yang tersurat dari mubarakah. Kemudian makna kata yang tersurat dari thayyibah merupakan kebaikan karena salam itu adalah kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah. Itulah pilihan zikir seseorang setelah sholat. Allahumma antas salam. Setiap sholat, entah sholat wajib atau bukan sholat wajib, sholat sunnah, setelah sholat, setelah salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Karena assalam itu adalah salah satu nama Allah. Assalam itu adalah kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah. Dan itu menjadi salam penghormatan di kalangan kaum muslimin. Assalamualaikum. Ditempatkan juga setelah melakukan amal yang dicintai oleh Allah, sholat.
Allahumma antas salam. Masya Allah. Jadi begitu hikmahnya kalimat salam yang memberikan rasa senang dalam hati orang yang hidup. Ya, kita sedang lingak-linguk di terminal, di stasiun, perginya sendiri, di daerah asing, lingak-linguk, kok ada assalamualaikum ya akhi, adem rasanya hati ini. Ya, semua orang sliwer-sliwer pada liwat, kan nggak ada yang uluk salam. Tapi sudah satu orang saja uluk salam kepada kita, assalamualaikum, apalagi mau kemana, apa yang bisa saya bantu, yuk makan yuk, ya Allah ya Rabbi. Saya pernah keluar dari masjid setelah duhur itu, ya, saya nggak minta. Disalamnya assalamualaikum, yuk makan di warung makan, ya Allah ya Rabbi, enak temennya. Nggak minta, nggak mengharapkan, nggak kenal juga tidak. Nggak tahu apakah saya kelihatan orang yang lapar apa enggak, nggak tahu. Pokoknya diajak makan begitu. Ya ngapain nolak rezeki ya? Yang diajak bukan saya saja. Di warung itu ketemu juga orang lain yang diajak. Dua itu yang diajak itu. Itu efek, ya. Efek dari ucapan salam adalah memberikan rasa senang di dalam hati. Ternyata memang begitu. Masa ada orang Islam kok tidak senang diuluk salami? Tidak ada. Orang Islam pada umumnya itu ya senang kalau diberi salam. Apalagi ada di daerah asing. Ya enggak? Enggak ada yang kenal. Orang satu terminal kok ya enggak ada yang kenal ya. Enggak, di mana? Di Brebes saja mungkin enggak kenal semua. Ada di suatu tempat, apalagi di luar area, di luar jangkauan. Daerah asing maksudnya. Ya enggak? Rasa senang di dalam hati dan menimbulkan rasa cinta dan sayang. Itu otomatis. Secara langsung begitu ada yang uluk salam kepada kita, maka timbul dalam hati kita rasa cinta dan sayang. Itu efeknya. Dan Allah Maha Tahu, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kecintaan, ya kan? Tidak masuk surga hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang menumbuh kembangkan rasa cinta di antara kalian? Afsus salam, tebarkanlah salam. Maka semakin kita menebarkan salam, semakin banyak kita menebar cinta, semakin banyak menebar kasih sayang. Insya Allah kita akan ngunduh cinta dan ngunduh kasih sayang. Karena kita menebar bibit cinta dan menebar bibit kasih sayang. Begitu. Yang keenam, mendatangkan keselamatan dari Allah. Ucapan salam sejatinya adalah doa meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudara kita. Permintaan doa. Doa minta agar saudara kita itu selamat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaganya, menjelaskan, menebarkan salam adalah sebab timbulnya rasa cinta. Dan ia merupakan doa antara sesama muslim. Jadi kalau ada di antara kita yang saling mendiamkan, tidak wala salam wala kalam, tidak salam dan tidak berbicara, maka untuk mendamaikan adalah
yang paling dulu mengucapkan salam. Itu yang paling baik untuk mengakhiri aksi tutup mulut. GTM, gerakan tutup mulut. Paling banyak berapa? 3 hari ya. Wah, saling diam-diaman kok sampai tahunan. Kalau kita ada sesuatu dengan saudara kita, ganjelan. Itu diberi waktu 3 hari. Berarti lebih dari 3 hari sudah bukan toleransi lagi. Artinya syariat kita itu memberi toleransi. Barangkali hati kita masih tersinggung, hati kita masih sakit. Untuk mengobati hati sakit itu diberi waktu paling lama 3 hari. Jangan melebihi 3 hari, apalagi sampai mewariskan kebencian. Nih, kamu nih ya, jangan sampai sama anaknya fulan saya tidak ridho. Kenapa sih Pak? Kok Bapak tidak ridho dengan anaknya fulan? Karena fulan ada masalah dengan Bapak. Yang sampai sekarang Bapak belum memberi maaf. Sampai segitu. Padahal diberi waktu hanya paling lama 3 hari. Terus dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud jilid 3 halaman 590. Sehingga ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum, ucapan salam yang disampaikan kepada orang lain bermakna doa agar mereka mendapatkan keselamatan dari segala bahaya. Nah, dirinci lagi nih oleh sahabat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tentang assalam. Keselamatan dari apa saja sih? Yang pertama, keselamatan dari segala bahaya. Bahaya apa saja? Bahaya yang mengancam agamanya, bahaya yang mengancam keluarganya, bahaya yang mengancam dirinya, bahaya yang mengancam hartanya. Itu diselamatkan karena berkah dari ucapan salam. Yang kedua, kebebasan dari aib. Doakan agar saudara kita itu steril dari aib. Paling tidak terkurangi aib. Mana mungkin kita tidak punya aib. Ya enggak? Nah, dengan ucapan salam itu dengan tulus, itu artinya mendoakan saudara kita itu agar bebas dari aib. Minimalnya terkurangi aib. Ditutup oleh Allah aib. Kalau tidak dikurangi, ditutup aib. Ya. Makanya kalau kita ingin aibnya ditutup oleh Allah, kita itu merasa. Kok tidak merasa sih? Masa enggak rumongso? Ya harus rumongso, kita itu banyak aibnya. Kenapa orang kok masih mau dengan kita itu? Karena apa? Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aib kita yang ditutup Allah itu jangan dibuka. Kok bisa dibuka? Karena kita membuka aib orang lain. Kita membuka aib orang lain. Aib kita yang selama ini ditutup oleh Allah bukan tidak mungkin akan dibuka walaupun kita tidak keluar. Coba di rumah saja tidak keluar, orang sudah tahu aib kita. Kenapa sih? Karena dibuka oleh Allah aib kita. Apa kita nggak ngeri seperti itu? Ngeri tidak? Itu kalau Allah menghendaki, Allah akan membuka aib kita. Karena kita senang membuka aib orang lain. Walaupun kita di rumah, nggak pernah keluar. Kok bisa orang itu tahu aib kita itu loh? Kok kita nggak pernah keluar? Subhanallah. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena Allah membuka aib kita.
mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tidak mengenal kita, walaupun kita tidak pernah keluar rumah, toh orang lain bisa tahu aib kita. Karena apa? Hukuman dari Allah. Allah membuka aib kita karena kita hobinya membuka aib orang lain. Begitu. Makanya salah satu dari keutamaan ucapan salam itu agar kita bebas dari aib. Minimalnya Allah menutup aib kita. Dan Allah menutup aib kita itu harus kita pertahankan dengan tidak membuka aib orang lain. Agar Allah semakin menutup aib kita dan semakin mengurangi aib kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita hobinya membuka aib orang lain, maka al-jazanya, balasannya adalah Allah akan membuka aib kita walaupun kita di rumah. Sekalipun kita di rumah, tidak keluar-keluar. Bisa nih ya, kok ngerti ya? Siapa kok bisa ngerti? Ya karena Allah membuka. Tapi walaupun sekian lama bergaul, enjoy saja, suka saja, senang saja, itu karena apa? Allah menutup aib kita. Mungkin kalau saudara tahu aib kita, mungkin gak mau berteman lagi dengan kita. Ya enggak? Begitu. Nah, kita bersyukur. Ada yang masih mau berteman dengan kita. Itu artinya kita masih dianggap dalam pandangan teman kita itu adalah alhamdulillah orang yang baik. Kenapa begitu? Karena Allah menutup aib kita. Begitu, jangan membuat kita itu sombong nih. Masya Allah, apalagi Masya Allah, nggak pakai Masya Allah lagi. Siapa dulu dong bapaknya? Mau pakai Masya Allah lagi. Ya. Kenapa? Berarti kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah menutup aib kita. Sehingga masih ada yang mempertahankan persahabatan dengan kita. Coba, bukan tidak mungkin kalau sahabat kita itu tahu aib kita, nggak maulah sama fulana, nggak maulah sama fulan, jebule kayak kue wonge ya. Ternyata begitu orangnya. Coba kalau begitu gimana? Kira-kira mau ada orang yang berteman lagi dengan kita enggak? Baik. Kemudian yang ketiga, apa? Mendapat keamanan. Keselamatan dan keamanan. Yang keempat, surga dari Allah. Itu selamat yang hakiki. Selamat yang hakiki bagi seseorang adalah selamat dari azab neraka. Itu selamat yang hakiki. Makanya di sini termasuk dalam cakupan doa selamat dari ucapan salam. Artinya kita mengharapkan saudara kita yang diuluk salam itu selamat dari azab Allah. Masuk surga tanpa azab. Itulah faqad faz dalam surat Ali Imran. Itulah keberuntungan yang sejati. Barang siapa yang terbebas dari azab dan masuk ke dalam surga. Yang masuk surga mungkin enggak diadab dulu. Mungkin. Masuk neraka dulu. Mungkin. Ini bebas dari azab langsung masuk surga. Masya Allah. Faqad faz. Maka hal yang demikian itu adalah keberuntungan yang sejati. Itu tercakup dalam ucapan doa salam. Selamat. Artinya selamat, masuk surga dengan selamat itu adalah selamat dari as-salamatu minal adab. Tanpa adab. Lebih hebat lagi bila hisab wala adab. Wah, itu lebih hebat lagi. Tidak dihisab, tidak apalagi diadab. Wah, itu lebih hebat lagi.
Itu yang paling tinggi. Karena hisab sendiri adalah siksaan. Ya enggak? Ngantri dulu. Ya, aduh diinterogasi gimana ya nanti saya masuk surga. Itu siksaan tersendiri. Walaupun akhirnya masuk surga. Yang kita harapkan itu bila hisab ada. Tanpa hisab dan tanpa adab. Kalau orang tanpa hisab pasti tanpa adab. Tapi orang yang tanpa adab masuk surga belum tentu tanpa hisab. Makanya kita itu bercita-cita itu tidak hanya masuk surga, tidak hanya masuk surga tanpa adab, tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itulah sejatinya keselamatan. Dan itu tercakup dalam doa. Assalamualaikum. Bukan hanya selamat dari aib. Bukan hanya selamat dari penyakit. Bahkan selamat masuk surga. Karena tanpa adab. Kalau perlu, mudah-mudahan tanpa hisab. Karena tanpa adab belum tentu tanpa hisab. Tapi kalau tanpa hisab pasti tanpa adab. Yang ketujuh, mendapatkan semua keutamaan doa. Dari satu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan semua keutamaan doa. Di antaranya, satu, doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa an ibadati. Kemudian diawali ud'uni. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian alladzina yastakbiruna an ibadati, berarti ibadati ini adalah ganti dari ud'uni, doa. Maka dikatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu bukan hanya kita butuh. Berarti kalau ibadah kita kalau butuh. Semakin banyak doa, semakin banyak ibadah. Karena doa adalah ibadah dan ibadah itu adalah berdasarkan dalil. Yang kedua, termasuk dalam golongan orang-orang yang berzikir. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau orang yang banyak menebarkan salam itu termasuk adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Kalau itu laki-laki adzakirin, kalau itu perempuan adzakirat. Maka orang yang banyak uluk salam itu akan maghfirah, akan mendapat maghfirah wa ajran adima, dan pahala yang besar. Itu keutamaan. Semakin banyak mengucapkan salam, semakin banyak menjawab salam, itu termasuk adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dalam hadis sahih yang lain, siapa yang juga termasuk dalam kategori adzakirina wadzakirat, adzakirinallaha katsiran wadzakirat, itu adalah sepasang suami istri. Ketika suami yang lebih dulu bangun,
maka kemudian membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya enggan bangun, diperciki mukanya. Aja disiram. Kasure kok susu apa dipen apa ding. Diperciki saja. Diperciki saja. Suami tidak akan marah kalau memang diperciki oleh istrinya karena dia paham, ya. Makanya sebelum memerciki suami itu diberi, barangkali belum ngaji, ya enggak? Mas bojo apa sih dek? Ket mene ke, mene ke, mene. Jadu-aduan mene ke. Aku ngandanya jadu-aduan. Apa sih ke mene? Mriki mas, mriki. Apa sih dek? Mene ke. Mene ke di bawah udah ngomong. Mas, aku mau ngaji hadisnya sahih. Kalau ada suami enggan bangun, istrinya bangun lebih dulu, bangunnya ke alot sih ya, kayak koyor alot. Diperciki mukanya, suaminya jangan jengkel ya mas ya, afan ya mas ya, ngapunten Mas. Orang apa-apa deh kalau ngomong begitu. Soalnya kalau begitu kita begitu mas ya, az-zakirina Allah katsira wa zakirat, itu akan dicatat di sisi Allah sebagai suami istri, orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Itu, nah ini juga masuk dalam kategori orang yang banyak menebarkan salam itu adalah az-zakirina Allah katsira wa zakirat. Termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan itu balasannya maghfirah wa ajrun adim. Maghfirah dan pahala yang besar. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma ta'autani." Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, warajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Itu sarana wasilah untuk mendapatkan ampunan, itu adalah menebarkan salam. Tetapi menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ada amal itu balasannya ampunan dosa, itu artinya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa besar itu dengan taubat. Jadi yang terhapus secara langsung dengan amalan soleh itu adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu adalah dengan taubat. Kalau amalan soleh mengampuni dosa besar, berarti syariat taubat tidak ada lagi. Dan itu batil. Karena menafikan syariat taubat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3540 rahimahullah taala, dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang keempat, jauh dari kesombongan. Karena orang-orang yang enggan berdoa, Allah menyebutkan sebagai orang yang sombong. Dan orang yang banyak uluk salam di samping tidak sombong kepada Allah. Jadi orang sombong itu, kalau dalam hadis itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan manusia. Nah, sombong kepada Allah itu adalah yang tidak banyak berdoa.
Dalam hadis yang lain, dalam hal ini banyak atau sedikitnya doa, orang yang sedikit berdoa itu justru orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena lemahnya ketergantungan kepada Allah. Semakin banyak berdoa, semakin besar dia bergantung kepada Allah. Berarti kalau sedikit berdoa, sedikit bergantung kepada Allah. Kalau sedikit bergantung kepada Allah, itulah kelemahan seseorang. Bagaikan apa? Rumah laba-laba. Lemah. Maka kalau kita menjadi hamba yang kuat, hamba yang tidak sombong kepada Allah, itu hamba yang banyak berdoa. Bukan kebalikannya. Yang berdoa itu yang lemah. Justru yang sedikit berdoa itu orang yang lemah. Kenapa orang yang lemah? Karena sedikit ketergantungannya kepada Allah. Ya kan? Salafus saleh mengajarkan kita sampai ya ke perlu sandal betat saja doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat sandal baru. Ya Allah. Seperti jadi apa itu? Mengandalkan kekuasaan Allah. Seperti itu. Orang yang kuat dan tidak sombong kepada Allah. Ini orang yang sombong kepada dengan salam itu juga berarti mengikis kesombongan terhadap manusia. Bagaimana orang sombong yang berkendaraan kok diajarkan kepada mulai salam kepada yang berjalan. Apalagi sampai membuka kaca mobilnya. Mobilnya Messi lagi. Dibuka mobilnya sebentar. Kok berhenti? Mau uluk salam. Itu ada orang yang jalan. Yang saya lihat orang muslim. Begitu. Tawadu bukan? Tawadu. Orang pakai Mercy kok begitu loh berhenti. Hanya untuk apa? Hanya untuk uluk salam. Agar dia mendapat keberkahan. Yang diuluk salam juga mendapat keberkahan. Tawadu itu gak sombong. Apalagi tukang kebunnya yang pakai Mercy bosnya, Masya Allah. Itu ceritanya masih sampai anak cucu. Ya dulu ya saya, Masya Allah bos saya naik Mercy, saya diuluk salami. Malah disalami kasab. Ada uangnya jadinya tangannya kasab. Kasar gitu loh. Bukan hanya diuluk salam. Apa dalilnya? Yaitu tadi innalladzina yastakbiruna an ibadati. Enggan beribadah kepadaku. Ibadah di sini bermakna doa. Yang enggan berdoa itu dikatakan orang yang sombong. Enggak butuh Allah. Ya, enggak butuh Allah. Masa enggak butuh Allah? Ya jarang minta kepada Allah. Jarang berdoa kepada Allah berarti kan nggak merasa butuh kepada Allah. Makanya orang yang banyak berdoa berarti memang dia membutuhkan Allah. Dan keutamaan lainnya yang sangat banyak. Karena itu hendaknya kita bersemangat untuk terus menebarkan salam kepada sesama muslim. Kemudian hukum memulai mengucapkan dan menjelas salam. Jika kita melihat dari dalil-dalil yang ada, akan terlihat perintah untuk memulai mengucapkan salam ketika bertemu saudara kita yang muslim lainnya. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Itu hakul muslim alal muslim yang pertama.
Idza laqitahu, kalau engkau bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya. Namun sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala dan selainnya, mereka mengatakan bahwa hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah. Jadi itu pertama yang memulai salam itu hukumnya sunnah. Bagaimana prosedurnya, etikanya tadi disebutkan, ya. Yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang diam, yang kecil kepada yang muda, kepada yang tua, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Itu sunnah sunnah memulai mengucapkan salam. Sedangkan hukum membalas sunnah adalah wajib. Kalau dirinci, ada yang wajib kifayah, ada yang wajib ain. Kalau face to face, satu lawan satu, yang diuluk salami satu, maka yang diuluk salami wajib ain untuk menjawabnya, karena dia sendiri. Kalau rombongan, ya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang, maka yang lain tidak berdosa, yang berpahala orang yang membalas salam. Makanya yang membalas salam itu semuanya saja. Cukuplah. Ada yang sudah menjawab. Cukup bagaimana? Apa sudah cukup pahala kita? Gak mau tambahan pahala? Ya enggak? Ikut dong jawab salam. Walaupun status hukumnya fardu kifayah. Sebutkan dalam kitab Subul Salam jilid 7 halaman 7. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Jangan hanya kepada orang yang dikenal saja. Kenapa sih? Sampean kok nggak uluk salam? Kan nggak kenal. Siapa itu nggak kenal kok? Tidak ada alasan nggak kenal. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dalam kitab sahihnya bab mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Itu bab dalam Sahih Bukhari. Bab apa? Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ayyul islami khairun. Ya Rasulullah, apakah Islam yang paling baik? Apakah amalan Islam yang paling baik? Tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang butuh. Orang yang butuh makan itu orang yang lapar. Ada orang kaya lapar, sugih kok. Pembeli temen. Menang tuku dewek. Tidak apa kok. Butuh pada saat itu butuh makan. Kita nggak melihat kaya atau miskin. Dia itu butuh makan. Maka kita traktir makan. Ya, kalaupun tidak butuh, nggak usah. Kamu udah makan belum? Nggak usah begitu. Nanti kan kalau sudah makan ya makannya sedikit. Atau saya sudah makan, saya ini aja wis. Jabal lauknya aja, jabal lauknya. Ya usah apa-apa wis. Kalau nggak ada lauknya katanya. Kenapa sih sudah makan? Kalau lauk nggak kenyang, enggak lah, beda perutnya. Beda perutnya. Ayul Islami khairun. Apakah amalan Islam yang baik? Yang pertama, tut'imut ta'am. Memberi makan. Lagi-lagi disebut memberi makan. Dan ini termasuk amalan Islam yang baik. Jadi kalau butuhnya makan, ya dikasih makan. Jangan beras, ya beras dan dadak mususin disit, ya nunggoni mateng. Tadi wis ngelih ya butuhnya sega ya sega. Aku bakul beras ya Pak Ahmad. Ya
Arepe bakul beras be ana sing dodol matengan kok. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam. Apa? Mengucapkan salam. Bagaimana taqra'us salam ini? Ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Yang pertama kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Itu amalan Islam yang paling baik. Berarti dengan kata lain, kalau kita hanya uluk salam kepada orang-orang yang dikenal saja, berarti kita menghilangkan beramal dengan amalan Islam yang paling baik. Kehilangan satu, tidak sempurna. Kenapa? Karena kita uluk salam hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Padahal ayyul islami khairun. Yang pertama memberi makan, yang kedua mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Justru amalan Islam yang paling baik. Kenapa tidak kita lakukan? Hanya beralasan tidak kenal. Nanti mungkin kaget ya, nggak biasa sih ya. Ya mungkin nggak jawab. Ya jangan kita salahkan. Daning ya, aku salam kalau dijawab. Lah itu belum biasa. Coba antum sudah 3 kali, 4 kali. Maka dia akan menjawab. Nanti yang kelima atau yang keenam. Bukan, tidak mungkin. Dia yang belum salam lebih dulu. Begitu. Coba antum buktikan. Di kampung yang mungkin kita belum kenal, atau orang lewat di kampung kita belum kenal, mungkin sehari sering lewat, nanti pada suatu saat kita itu akan diuluk salam. Ya Allah ya Rabbi, itu dahulu diuluk salam lebih dulu, sekarang Masya Allah. Begitu. Al-jaza min jinsil. Makanya kita jangan merasa aku salam kok udah dibalas-balas. Salam terus baik. Kan tadi apa? Akan dijawab bukan hanya oleh orang yang diuluk salami. Mungkin di situ ada malaikat ikut menjawab. Walaupun yang diuluk salami tidak menjawab. Begitu, jangan baperan gitu loh. Orang tidak disalami aja sudah tidak dijawab salamnya sudah baper. Besok sudah mutung kan nguluk salam. Nah, kita kehilangan peluang untuk mengamalkan amalan Islam yang paling baik. Apa? Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal atau belum dikenal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6236. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Al-Adabul Mufrad adalah kitab berupa akhlak ya yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun hadis-hadis yang ada dalam Al-Adabul Mufrad tidak semua sahih. Beda dalam kitab sahih. Kalau kitab Al-Adabul Mufrad itu memang tidak semuanya sahih. Jadi masa Al-Imam Al-Bukhari kok hadisnya enggak sahih? Di mana dulu ya akhi? Hadisnya itu di Al-Adabul Mufrad ya. Memang tidak semua sahih walaupun dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya mengatakan bahwa dia melewati seseorang. Lalu orang tersebut mengucapkan assalamu alaika wahai Abu Abdurrahman. Kemudian Ibnu Mas'ud membalas salam tadi. Lalu dia berkata, innahu sayati ala nasi zamanun yakunus salama fihi lil ma'rifah. Nanti mungkin pada zamannya
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu belum terjadi. Nanti innahu sayati alal nasi zaman. Nanti akan datang suatu masa. Masa apa yang akan datang itu? Masa di mana? Pada masa tersebut, pada masa itu, seseorang hanya akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia kenal saja. Hari ini sudah terjadi. Zaman ini sudah terjadi hari ini. Itu sudah diprediksi oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala akan datang suatu masa. Pada masa tersebut, apa yang terjadi pada masa tersebut? Seseorang hanya akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia kenali saja. Hari ini sudah terjadi. Barangkali pada zaman beliau belum. Tapi Masya Allah, hari ini sudah terjadi. Zaman telah terjadi masa, pada masa tersebut orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja. Kita juga mungkin astagfirullah termasuk di dalam. Ya enggak? Sudah tahu pakai sarung, sudah tahu pakai kuplo, sudah tahu pakai apalagi ya, casingnya itu orang muslim. Itu saja kita enggan untuk salah. Hanya alasan karena tidak kenal. Innahu sayati 'alan nasi zaman. Dan hari ini sudah tiba masanya. Di mana orang-orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali saja. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala dalam Syu'abul Iman dengan bentuk yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadis tersebut adalah min asyratis sa'ah. Salah satu atau di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang melewati masjid yang tidak pernah dia sholat di sana. Banyak. Hanya andon pipis. Ya enggak? Ini orang enggak sholat. Mampir masjid angger pan pipis toh. Ada. Malah ya Allah ya Rabbi, sudah buang air besar kok enggak disiram. Itu ada yang tidak ada WC-nya, buang air besar di tempat wudhu. Ya Allah ya Rabbi. Itu. Dan ini sudah terjadi pada hari ini. Orang ketika ke masjid tidak untuk sholat. Apa kita termasuk? Pernah mampir masjid andon pipis stop? Itu aja ada kotak infak gede, masuk ke kotak infak. Sudah andon pipis, wis ora sholat, wis ora infak. Ya Allah. Min asratisa. Dan telah terjadi hari ini. Berarti sudah dekat hari kiamat. Yang kedua, makanya ya kan, sholat ada syariat sholat tahiyatul masjid. Yang saya sudah sholat duhur, saya sudah sholat asar, ya antum ke masjid, wudulah, tidak cuma andon buang air kecil atau buang air besar. Sehingga kita tidak masuk dalam hadis ini. Orang ke masjid tidak sholat di sana. Berarti kalau bukan sholat jamaah apa? Ya sholat tahiyatul masjid. Sholat syukrul wudhu kan bisa. Kalau sudah masih punya wudhu ya sholat tahiyatul masjid.
Jangan cuma andon makan. Ayo makan di masjid. Kita kan sudah bawa bekal makan. Yuk daripada makan di rumah makan di masjid, makan saja gitu loh. Nggak sholat, nggak ada yang sholat. Nah ini masuk ini. Ya. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang yang melewati masjid yang tidak pernah dia sholat di sana. Bolak-balik. Malah bangun masjid be sholat duhurnya nang endi ya ora ngerti. Malu bangun masjid. Ya, wong tukang bangunan. Gimana? Atau nukang dekat masjid. Sering wirawiri masjid andon buang air kecil. Lah kok enggak sholat di sana gitu loh. Memangnya masjid itu apa? Bahasa umum apa? Wong kalau kita belum sholat, mampir di pom bensin aja sholat. Ya enggak? Nah, kita ke masjid juga, walaupun sudah sholat wajib atau sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah wudu, kalau belum wudu sholat 10 wudu dan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada alasan untuk aku sudah sholat wajib kah? Dan musafir juga kan tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Baik, yang kedua min asyratis sa'ah. Apa itu? Dia hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia kenali saja. Lewat di masjid, tidak sholat. Tapi apa? Dia salami hanya orang-orang yang dikenal saja. Jadi ada 2 kesalahan. Yang pertama, tidak sholat di masjid itu. Yang kedua, dia uluk salam hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Makanya syariatnya kalau masuk masjid, sholat dulu baru uluk salam. Itu ada dalilnya. Pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat sedang ada di masjid duduk di masjid, kemudian datang seseorang, dia langsung sholat. Setelah sholat selesai, baru mendatangi Rasulullah, uluk salam kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau amalan orang itu salah, pasti disalahkan oleh Rasulullah. Kenapa sampeyan sholat dulu, nggak uluk salam dulu? Nah itu. Tapi qadarullah karena sholatnya jelek, suruh mengulangi. Jadi kalau ada ikhwan kita itu masuk ke masjid, kita sedang duduk-duduk, tidak uluk salam, dia langsung sholat tahiyatul masjid atau qobliyah misalnya, itu tidak disalahkan. Masa ketemu kok nggak salam? Lah di mana dulu ketemunya? Pada saat apa dulu? Lah ini ketemu di masjid, dia belum sholat, maka sholat dulu baru uluk salam. Itu. Lah ini ada orang masuk masjid, tidak sholat di masjid, kemudian ada orang di situ, tapi yang diuluk salami adalah orang-orang yang dikenal saja. Itu 2 kesalahan. Dan ini telah terjadi pada hari ini. Itu min asyratis sa'ah. Termasuk tanda kiamat sudah dekat. Hadis ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Asar ini ya disebutkan. Walaupun ini perkataan Ibnu Mas'ud, tetapi hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena mengabarkan hal-hal yang gaib. Asyratus sa'ah itu adalah hal-hal yang gaib. Maka kok ada sahabat mengabarkan hal yang gaib? Itu hukumnya marfu. Pasti ada sandarannya,
yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal merupakan tanda ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, wong ora dikenal kok disalami, ikhlas. Benar-benar ikhlas. Enggak ada tendensi apa-apa selain melaksanakan sunnah, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ampunan, ingin dicatat sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu tanda ikhlas dalam beramal. Dan efeknya orang yang tidak kenal kau diuluk salami kemudian akan kenal. Siapa? Ya Allah ya Rabbi, saya baru ketemu sampean. Maaf sampean siapa ya? Oh saya ini, oh saya dari situ asalnya situ. Itu jadi kenal jadi. Nggak mungkin akan diam saja. Dan kita pun yang menyalami yang kalau ada kesempatan ya diajak ngomong jadi kenal. Nanti kan isinya kaget, siapa sih mas? Kayaknya kok rahat. Ya kenapa kok tidak rahat? Itu saudara kita sama muslim. Kemudian yang kedua, tanda tawadu. Rendah hati. Tawadu. Kalau sesama kenal, ya mungkin bukan karena dia tawadu. Bagaimana tawadu? Wong dia bosnya ya, saya bawahannya ya saya. Nah, tawadu itu kalau bosnya itu memberi salam kepada bawahan, itu tawadu. Tapi tidak semua orang. Tetapi kalau ada orang yang uluk salam kepada yang tidak dikenal, itu adalah min alamatit tawadu. Itu adalah tanda tawaduknya seseorang. Itu pasti. Yang pertama tanda keikhlasan, yang kedua tanda tawadu. Yang ketiga, menyebarkan salam merupakan syiar dari umat ini. Kita menebarkan syiar. Ya, artinya kita tidak membatasi salam itu untuk orang yang dikenal saja. Kok kita uluk salam kepada orang yang tidak kenal, berarti kita menebarkan syiar Islam. Bagaimana kalau kita hanya menebarkan salam kepada orang yang dikenal saja, berarti ya sedikit, tidak merata, tidak menyebar. Mungkin orang-orang yang ya jelas mungkin, bagaimana tidak mungkin, kira-kira yang dikenal dengan yang sudah dikenal, sudah kenal dengan belum kenal banyak mana? Kan belum kenal kan? Ya enggak? Kita belum kenal. Lah kalau kita hanya uluk salam kepada orang yang kenal saja, ya sedikit sekali. Jujur kita itu banyak yang belum kenal. Berarti kita banyak hilang kesempatan untuk menyebarkan salam. Kalau ucapan salam kita itu hanya untuk orang-orang yang sudah dikenal saja. Padahal jelas kita itu lebih banyak orang yang belum dikenal daripada yang sudah dikenal. Bagaimana? Akan hilang banyak kesempatan untuk meninggikan, mengagungkan syiar Islam, yaitu ucapan salam. Kemudian siapakah yang seharusnya mendahului salam? Siapakah yang seharusnya mendahului salam? Sudah habis waktunya. Nanti kita berarti insya Allah pada kajian yang akan datang
kita akan menjelaskan satu persatu insya Allah pihak yang hendaknya memulai salah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, tidak hanya mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, maka mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surga, menjadi tetangga di surga tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما